Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu ka? Byoki desu ka? Minasan sehat-sehat aja atau sedang sakit nih? Tapi semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya minasan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk bab Chichi wa Kyoshi desu. Ayah saya adalah seorang guru. Dan di bab ini, kita nggak cuma belajar tentang ini aja minasan, tapi kita akan belajar tentang profesi keluarga kita dan pengucapan usia. Sebelumnya minasan sudah hafal kan angka 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang? Nah, sekarang kita akan belajar pengucapan angka puluhan untuk menyebutkan umur. Kita mulai dari 10 ya minasan. Minasan kan sudah hafal ya, 10 itu ju. Nah, gimana nih kalau mau ngucapin angka 11 sampai 19? Gampang aja minasan. Jadi, ju tinggal kita tambahkan angka 1 sampai 9-nya. Misalkan 11. Kita tambahin jadi ju ichi, 12, Juni, 13, Jusang, 14, Juyong, 15, Jugo, 16, Juroku, 17, Junana, 18, Juhachi, 19, Jukyu. Lalu kita lanjut ke 20. 20 itu niju. Jadi 2 dan 10. 2 ni, 10 ju. Nah, kalau kita mau menyebutkan 21 sampai 29, sama minasan, sama seperti 11 dan 19. Jadi tinggal niju ditambahkan angka 1 sampai 9-nya. Jadi misalkan 22, niju ni. Niju ditambah ni, 20 ditambah dengan 2, niju ni. 23, niju sang. 24, niju yong. 25, niju go. Dan seterusnya. Dan kalau kita mau menyebutkan 30 sampai 90, sama dengan cara penyebutan 20. Jadi, 3 ditambah 10. 3 sang 10 ju. Jadi sangju. Sangju adalah 30. Lalu 4 ditambah 10. 4 yong 10 ju. Yongju. Jadi 40. Begitu juga dengan 50. 5 ditambah 10. Go ju 50. Dan seterusnya 60 sampai 90. Lalu 100 itu hyaku. Sekarang cara penyebutan usia untuk 1 tahun sampai 20 tahun. Jadi angka 1 sampai dengan 20 tinggal ditambahin sai. Sai itu artinya umur ya minasan. Jadi 1 tahun isai, bukan ichisai ya minasan, tapi isai. 2 tahun nisai, 3 tahun sangsai, 4 tahun yongsai, 5 tahun gosai, 6 tahun rokusai, 7 tahun nanasai, 8 tahun bukan hachisai, tapi hasai, 9 tahun kyusai, 10 tahun jusai, 11 tahun juisai. Nah, ada yang spesial lagi nih minasan. 20 tahun bukan nijusai, tapi hatachi. Ingat ya minasan, hatachi. Kalau minasan sudah mampu mengucapkan angka dalam puluhan dan sudah mengerti mengucapkan umur atau usia, sekarang kita masuk ke pola kalimat untuk menyebutkan umur. Ini bisa dipakai untuk menyebutkan umur orang lain, keluarga kita, dan diri kita sendiri. Jadi ada kata benda orang, itu bisa orang lain, keluarga kita, dan diri kita, ditambah partikel wa, ditambah kata benda, yaitu bilangan. Bilangan ini umur atau usia, ditambah sai dan des. Contoh kalimatnya ada Nina sang wa juroku sai des. Nina sang berumur 16 tahun.
contoh lainnya ada pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau menanyakan umur itu menggunakan nansai desu ka. Di sini ada anata wa nansai desu ka? Umur kamu berapa? Lalu jawabannya, watashi wa 17 sai desu. Saya berumur 17 tahun. Setelah kita mempelajari cara pengucapan umur dan usia, sekarang kita masuk ke shigoto, yaitu profesi. Sebelumnya kita hafalkan dulu ya profesi atau pekerjaan dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada komuin, yaitu PNS, ada kaishain, ini karyawan, ada ginkoin, ini pegawai bank, ada gunjin, tentara, ada engineer, yaitu insinyur, ada kei satsukang, polisi, isha, dokter, dan kyoshi, guru. Masih ada lagi nih minasang. Noka itu petani, ryoshi, nelayan, shufu, ibu rumah tangga. Nah, selain pekerjaan dan profesi, ada juga status. Kayak minasang nih. Minasang kan murid SMK. Murid SMK itu kokosei. Ada juga murid SD, shogakusei, murid SMP, chugakusei, dan mahasiswa, daigakusei. Sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Kata benda orang bisa kita, bisa orang lain, dan bisa keluarga kita, ditambah partikel wa, ditambah kata benda, yaitu profesi, yang tadi kita hafalin. Lalu ditambah des. Contoh kalimatnya, haha wa shufu des. Artinya, ibu saya adalah ibu rumah tangga. Contoh kalimat lainnya ada watashi wa kokosei desu, yang artinya saya adalah seorang murid SMK atau seorang murid SMA. Nah, tapi gimana dong kalau misalkan kita bekerjanya di warung, di restoran, atau di sebuah toko? Nah, kita hafalin aja dulu tempatnya. Ada restoran, ada mise, yaitu toko, ada kisaten, kafe. Pola kalimatnya, kata benda orang, yaitu bisa diri kita sendiri, keluarga kita, atau orang lain, ditambah partikel wa, ditambah kata benda, yaitu jenis usahanya, yang tadi kita hafalin, yaitu restoran, mise, dan kisaten, ditambah oyateimasu. Contoh kalimatnya, chichi wa mise o yatteimasu, yang artinya ayah saya bekerja di sebuah toko. Nah, untuk menanyakan sebuah pekerjaan dipakai shigoto wa nan desu ka? Di contoh ini ada pertanyaan, onni-san no shigoto wa nan desu ka? Apa pekerjaan kakak laki-lakimu? Dijawab, ani wa restoran o yatteimasu. Kakak laki-laki saya bekerja di sebuah restoran. Nah, minasang, kokomade owarimashita. Kita selesai sampai di sini. Minasang wakarimashita ka? Apakah minasang sudah mengerti? Semoga mengerti ya minasang. Ja, domo arigatou gozaimasu. Mata raishu.